Zainab. Wait ka na, wait ka walo na kami. Ma, Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi di awal video tadi ada potongan video amatir yang direkam oleh warga Wahyudinya Israel. Itu tentang terakhir kali ya Republik Islam Iran mengirimkan rudal balistiknya ke kota di area Israel Selatan, yaitu kota Ashdod, yang mana kemudian di situ digambarkan mengenai salah satu gardu listrik ya, tempat pembangkit listrik ya Israel yang ada di kota Ashdod. Nah, kota Ashdod ini sendiri ada di bagian selatan Iran dan merupakan salah satu kota terbesar nomor 3 di Israel ya teman-teman. Di situ ada Haifa, Tel Aviv, Beersheba, kemudian ada Ashkelon. Ini Ashdod ini salah satu kota yang sibuk di Israel. Dia penyumbang barang-barang impor terbesar ya. Dia memang menyerap barang-barang impor terbesar nomor 3 di Israel. Ini kota Ashdod yang di situ ada pembangkit listriknya dia untuk mensuplai listrik di Israel Selatan. Terakhir kemarin sebelum terjadi gencatan senjata antara Israel dan Iran itu kan yang diprakarsai oleh Amerika, ini rudal-rudalnya balistiknya Iran kayaknya juga tanpa henti tetap menyasar beberapa sasaran-sasaran yang vital di Israel. Akhirnya memang terakhir adalah salah satunya adalah pembangkit listrik di kota Ashdod. Nah teman-teman, saat ini sudah terjadi gencatan senjata antara Israel dan Iran yang sepertinya memang diprakarsai secara sepihak oleh Presiden Donald Trump, yang kalau kita lihat memang Presiden Donald Trump ini mendapatkan kecaman keras, bahkan ada isu pemakzulan dari internal Amerika Serikat karena memang ketika dia memutuskan untuk menyerang Iran, yaitu mengirimkan pembom B2 Spirit-nya untuk membom reaktor nuklir Iran yang ada di Fordo, Isfahan, dan kemudian yang ada di Natan ya teman-teman, ini tanpa persetujuan Kongresnya Amerika, dan ini melanggar undang-undang dasarnya Amerika karena keputusan untuk menyatakan perang terhadap negara lain itu harus melalui persetujuannya legislatifnya Amerika itu ya. Makanya kemarin para senator Amerika itu banyak yang kemudian memang protes keras, salah satunya seorang senator yang senior yaitu Bernie Sanders dari wilayah kota Vermont. Ini juga menyatakan bahwasanya dia menolak keras ya, dan menyatakan ini memang pelanggaran berat yang dilakukan oleh Presiden Amerika atas konstitusi Amerika. Tampaknya memang kalau dilihat gambarannya di sini gambarkan betapa kuatnya lobby kaum Wahyudi di Amerika Serikat, sehingga sekelas Presiden Donald Trump sepertinya juga memang kemudian tertekan ya. Di sisi lain dia harus melanggar konstitusi Amerika, di sisi lain memang kemudian kuatnya lobby kaum Wahyudi di internal Amerika. Ini kita bisa lihat gambarannya di situ karena memang dikabarkan isunya rahasia umum bahwasanya setiap calon presiden yang ingin maju kemudian di pemilunya Amerika, pilpresnya Amerika harus mendapatkan restu dari lobby kaum Wahyudi yang tinggal di Amerika. Berkaitan dengan ini pun kalau kita lihat memang apa yang terjadi di Iran sendiri memang nggak lepas dari konstelasi yang terjadi antara Iran dan Israel. Israel ini memang terjadi karena konspirasi kaum Wahyudi. Seperti yang kita tahu memang di Iran sendiri populasi kaum Wahyudinya itu terbesar nomor 2 di diaspora setelah Israel. Kemudian ada di Iran, kemudian di Amerika. Lainnya baru kemudian di Eropa. Nah, kaum Wahyudi yang ada di Israel ini sendiri memang
sudah seperti penduduk asli Iran yang mereka dulu ratusan tahun yang silam itu ketika Nebukadnezar Raja Babilonia atau kalau sekarang negeri Irak itu yang namanya Kores atau The Great Raja Kores ya atau The Great Cyrus itu dulu ketika Raja Nebukadnezar Raja Babilonia itu menaklukkan Israel Utara dan menawan kaum Yahudi dibawa ke Babilonia untuk jadikan budak itu kan. Tapi kemudian raja yang namanya Kores atau julukannya adalah The Great Cyrus gitu menaklukkan Babilonia, warganya Israel ini kemudian dipulangkan ke Israel dan sebagian ngikut The Great Cyrus ini atau si Kores ini dibawa ke Persia dan mereka lah yang kemudian mendapatkan yang sekarang merupakan nenek moyang daripada kaum Yahudi Persia yang waktu itu memang mereka dari zamannya Raja Kores atau The Great Cyrus itu mendapatkan tempat tersendiri ya kaum Yahudi ini di negeri Iran ini sampai kemudian puncaknya eranya kekuasaannya Shah Reza Pahlavi. Zamannya Shah Reza Pahlavi ini mereka dekat ya, dia menjadi sahabat dekatnya Israel dan Amerika dan Paman Sam gitu kan. Yang jelas memang kemudian di tahun 78 terjadi revolusi Iran ketika Ali Khamenei pulang dari Prancis dulu dari pengasingannya, kemudian rezim Shah Reza Pahlavi tumbang, justru kemudian mereka menjadi musuh rezim Islam yang berkuasa saat itu, kemudian bermusuhan dengan Israel dan juga Amerika Serikat. Tapi populasi Wahyudinya masih banyak ya, masih banyak yang tinggal di Iran. Sebagian memang sudah pulang ke Israel ketika Israel itu merdeka tahun 47 ya, 1947. Yang jelas ini teman-teman, saya pikir inilah konspirasi lebih dari para kaum Yahudi yang ada di Israel, yang ada di Iran sendiri, dan yang ada di Amerika Serikat gitu kan. Kalau kita lihat memang dari operasi militernya yang dinamakan The Rising Lion, bangkitnya singa gitu, yang operasi militernya si Israel ini. Karena memang dulu ketika pemerintahan Shah Reza Pahlavi, lambang negaranya itu lambang negara Persia dulu adalah gambar singa, kemudian di belakangnya ada matahari. Setelah kemudian revolusi Islam Iran diganti gambar pedang ya, 5 pedang yang menggambarkan syariat ataupun Islam ya, yang 5. Nah teman-teman, berkaitan dengan itu memang kemudian banyak orang Muslim yang bertanya-tanya mau berpihak kemana ya, kalau kita berpihak terhadap kaum Muslim gitu kan dalam konflik ini. Tapi kita patut kemudian berhati-hati karena memang tampaknya memang ada kerja-kerja kaum Wahyudi yang ada di internal Iran yang bekerjasama dengan kaum Wahyudi yang ada di Israel dan Amerika Serikat. Karena kalau kita lihat memang dari dokumentasinya Rasulullah SAW jelas-jelas sekali menjelaskan bahwasanya rajanya kaum Wahyudi itu bukan munculnya nanti dari Israel ataupun dari Amerika, tapi dia muncul justru dari Iran ya. Ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjalu yahruju min ardil bimasriki yuqalu laha Khurasan. Dajjal itu akan muncul dari bumi bagian timur yang namanya Khurasan, dan Khurasan sendiri salah regionnya itu melebar luas yang masuk ke dalam region Khurasan ada 5 negara, dan salah satunya ada 2 kota di Iran yang betul-betul masuk region Khurasan, yaitu kota Tus dan kota Nisapur yang ada di selatan Iran, dan dia bersebelahan dengan kota Isfahan. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang keberadaan Dajjal ini kan. Yang hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u ad-Dajjalum Yahudi asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa. Dajjal itu nanti akan diikuti disokong oleh 70 orang Yahudi dari kota Isfahan yang mereka menggunakan toyalisa. Nah teman-teman, ini jelas sekali ya, hadisnya ini clear, presisi sekali, dia nggak ragu-ragu lagi, ditunjuk langsung kotanya Isfahan. Bahkan ketika hadis ini turun Rasulullah SAW belum pernah sampai Iran sepertinya gitu kan, karena Iran sendiri baru ditaklukkan oleh Islam ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana yang masuk ke Iran waktu itulah panglimanya lah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu.
Ini presisi sekali bahwasanya Dajjal akan muncul dari region Khorasan, yang masuk di situ adalah salah satunya Iran. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah selalu mengingatkan bahwasanya fitnah itu akan ada di timur. Fitnah itu akan ada datang dari timur. Itu sampai 3 kali ya. Kemudian wa maha biyadihi ilal masrik, sampai kemudian dia perlu menunjuk tangannya ke arah timur, dan timurnya kota Madinah waktu itu adalah negeri yang saat ini adalah Irak dan Iran gitu kan. Disitulah fitnah akan muncul. Kita nggak tahu saat ini, memang kemudian jelas sekali ada internal di Iran itu kaum Wahyudi yang memang kemudian sudah menyebar ya, sudah kemudian intelijen Wahyudi yang ada di Israel dan Amerika sudah bekerja sama dengan kaum Wahyudi yang ada di Iran. Nah, kita nggak tahu kapan mereka kemudian akan berusaha menggulingkan rezim Islam yang ada saat ini. Jelas sejarah nanti yang akan membuktikan. Ini kita cuman kemudian menelisik ya tentang benang merah hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Artinya memang kita harus berhati-hati. Bahkan ternyata fitnah itu akan datangnya dari timur, datang dari Irak dan Iran. Dan Dajjal, lagi-lagi rajanya kaum Wahyudi, nggak akan muncul dari Amerika atau Israel, tapi akan munculnya dari area kemungkinan besar negeri yang saat ini disebut dengan Iran. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.